Bali memang mengagumkan. Selalu ada hal yang patut untuk diceritakan tentang Bali. Senantiasa ada adat dan budaya Bali yang layak untuk diangkat dan sayang untuk dilewatkan. Salah satunya adalah Desa Penglipuran. Pemirsa, akhirnya sampai juga saya di Desa Penglipuran. Secara fisik desa ini terlihat bersih dan nyaman. Banyak wisatawan asing dan domestik datang ke sini untuk melihat keindahan Desa Penglipuran ini. Anda penasaran? Bukan cuma Anda yang penasaran. Ikuti saya, kita masuk ke Desa Penglipuran ini. Yuk! Desa Penglipuran masuk ke dalam wilayah administrasi Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli. Letaknya di Jalan Utama Kintamani, Bangli. Kata Penglipuran berasal dari kata Pangelingpura, artinya tempat suci untuk mengenang para leluhur. Jaraknya sekitar 45 km dari kota Denpasar. Desa Penglipuran memiliki luas sekitar 112 hektar yang terdiri dari tegalan, hutan bambu, permukiman, pura, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Berada di perbukitan dengan ketinggian berkisar 700 meter dari permukaan laut, menjadikan Penglipuran sebagai kawasan yang cukup sejuk. Memasuki kawasan Desa Penglipuran, kita sudah dihadapkan pada konsep pemukiman yang sangat ramah lingkungan. Dengan tegas, kawasan Penglipuran tidak memperbolehkan mobil maupun kendaraan bermotor lainnya memasuki kawasan. Seluruh kendaraan bermotor hanya dapat mencapai pelataran parkir yang disediakan di depan kawasan. Swastiastu, Bapak. Ini desanya asri sekali, Pak. Saya jadi ingin tahu lebih dalam nih, Pak, tentang desa ini. Kira-kira bagaimana sejarah daripada Desa Penglipuran ini? Desa Penglipuran adalah sebuah desa adat yang termasuk desa kuno. Karena kami di sini adalah masyarakat Baliage, yang mana leluhur kami sudah ada sejak abad ke-13. Ya, kurang lebih 700-an tahun yang lalu kami sudah ada di sini. Yang mana leluhur kami Desa Adat Penglipuran berasal dari Desa Adat Bayung Gede namanya. Bayung Gede, Pak, ya. Nah, kalau untuk saya lihat dari tadi masyarakatnya sangat ramah, sepertinya ada sesuatu yang mengatur mereka begitu. Kira-kira tata tertib itu ada nggak di sini, Pak? Ramah itu kan merupakan sebuah keharusan bagi kita sebagai masyarakat. Apalagi desa adat kan memiliki sebuah konsep yang namanya falsafah Trihita Karana, yang mana salah satunya adalah di bidang pauwongan.
Jadi hubungan harmonis manusia sesama manusia, saling tegur sapa, saling ramah tamah dengan sesama manusia dengan tidak memandang siapa dia. Ini bukan dibuat-buat, itulah seharusnya sebagai masyarakat adat. Bagaimana sih cara masyarakat di sini untuk mempertahankan daripada budaya atau adat istiadat yang ada di sini di himpitan daripada modernisasi yang begitu gencar sekarang, baik lewat TV dan yang lain sebagainya? Masyarakat kami memang masyarakat yang memiliki sebuah konsep konservasi. Jadi melestarikan nilai-nilai budaya daripada leluhur kita, yaitu nilai-nilai tradisional, walaupun kita ada di dalam era modernisasi. Namun kita tidak boleh lepas, tidak boleh lupa kepada nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur kita, seperti falsafah Trihitekarana, kemudian tata ruang Trimandala begitu. Walaupun kita sudah ada di zaman modernisasi, kita menerima sih pengaruh modernisasi, bukan tidak, karena kita sebagai masyarakat Bali kan masyarakat yang fleksibel dengan konsep desa Kalapatra. Namun dengan desa Kalapatra itu yang penting kita jangan lupa kepada nilai-nilai budaya daripada leluhur kita, supaya anak cucu kita ke depan tetap tahu seperti apa sih budaya leluhurnya. Nah, kami di sini melakukan sebuah konsep pelestarian dengan mentransformasi budaya kita kepada generasi muda. Jadi melalui pendidikan pasraman, nah di sanalah kita ajarkan bagaimana para generasi muda kita perkenalkan dengan budaya orang tuanya atau budaya leluhurnya, dengan budi pekertinya, sopan santunnya, mempelajari belajar menari, menabuh dan membuat janur dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu upaya supaya desa kita walaupun masuk dalam arus globalisasi tapi tetap ada dalam kondisi upaya melestarikan nilai-nilai yang kita miliki. Jadi pengaruh luar itu tetap diterima, tetapi kemudian dipilah-pilah mana yang cocok untuk masyarakat, mana yang tidak, begitu Pak ya. Karena melestarikan bukan berarti menolak. Nah, jadi kita dipengaruhi, kita memilah dan memilih mana yang cocok, terutama kan nilai-nilainya, dengan catatan tidak merusak dan menghilangkan budaya leluhur. Desa wisata Penglipuran terlihat begitu asri. Keasrian kawasan telah menerpa pengunjung saat pertama kaki melangkah memasuki kawasan. Selain asri, juga sangat bersih. Sangat sulit untuk menemukan sampah yang tercecer di sana. Apalagi onggokan sampah. Tidak ada sama sekali. Di beberapa sudut disediakan tempat sampah dengan desain yang cukup unik. Kerimbunan pepohonan di sepanjang jalan utama yang membelah desa juga menambah suasana asri. Di sekitar pintu gerbang masuk desa, terdapat area yang dinamakan Chatuspate, yang merupakan area yang terdiri dari balai desa, fasilitas masyarakat, dan ruang terbuka hijau berupa tanaman nan asri. Semuanya tertata dengan apik. Perpaduan tatanan struktur ruang desa tradisional dan konsep wisata desa yang cukup menjual. Pemirsa, ternyata tatanan budaya adat istiadat daripada Desa Penglipuran ini merupakan warisan nenek moyang dan sudah turun-temurun di masyarakat ini. Salah satu contohnya, pintu gerbang ini adalah merupakan pintu masuk ke rumah para penduduk dan bentuknya semua sama dan sengaja dibuat tidak begitu lebar untuk mencegah masyarakat membawa mobil dan kendaraan bermotor bisa masuk ke dalam pekarangan. Dan di sini pemirsa ada papan nama yang menerangkan tentang anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah. Dan sekarang saya akan menemui Pak Wayan yang ada di dalam rumah. Oke?
Swastiastu Bapak. Ini saya lihat rumahnya asri banget. Bisa minta tolong dijelasin nggak Pak? Ini apa aja kok kayaknya banyak banget bangunannya ini. Ya. Kalau ini namanya dapur. Dapur. Terus ini balai sakenem. Ini untuk apa biasanya Pak? Ini kita pakai untuk upacara manusianya. Di antaranya ada perkawinan, potong gigi dan ngaben. Di sini tempatnya. Kemudian kalau yang di sana Pak? Kalau yang di ujung sana namanya sanggah Sanggah. atau merajan, biasanya dikenal di luar. Itu fungsinya buat apa Pak, merajan ini? Tempat sembahyang. Kalau ini dapurnya sudah 40 tahun saya dapat warisan dari orang tua. Yang terbuat dari bambu ya, atapnya bambu, kemudian dindingnya juga dari bambu. Kenapa kita pakai bambu? Karena di desa ini banyak hutan bambunya. Biar memanfaatkan alam begitu Pak ya. Manfaat alam. Kalau ini udah pernah diperbaikin nggak Pak? Ini udah baru sekali. Berarti kuat sekali bambunya. Ya, kuat. Kalau atapnya mungkin cukup hanya 20-50 tahun ya, 25 tahun. Ya. Karena ada pengasapan jadi agak kuat. Desa adat cenderung menutup diri terhadap budaya luar. Namun, dalam hal pendidikan di desa adat Penglipuran, banyak pemuda-pemudi yang mengenyam pendidikan sampai ke jenjang tinggi. Di komplek desa Penglipuran telah tersedia sekolah PAUD, SD, SLTA. Hal itu membuktikan bahwa di desa Penglipuran mengutamakan pendidikan. Ini jak mapalianan gan gae aduh negak bulong apa ibu nanya itu palian kayaknya oh bisa nggak cana coba jan main main dense ayo enggak main Desain rumah dibuat sama, yaitu menggunakan konsep rumah tradisional khas Bali atau rumah adat Bali. Tiap rumah memiliki bagian-bagian rumah yang dibangun terpisah, terdiri dari beberapa bangunan yang berdiri sendiri. Walaupun letaknya tidak berjauhan, masing-masing rumah terdiri dari bangunan rumah utama, balai-balai, dapur, jineng untuk lumbung padi. Setiap rumah atapnya terbuat dari bambu dan tempat suci untuk pemujaan. Terdapat pula konsep atau pakem yang harus ditaati, misalnya tentang arah dan lokasi dari masing-masing bangunan. Sangat menarik. Istimewanya, setiap rumah dipastikan terdapat tempat pemujaan berupa pura mini. We came here to see this wonderful village